Sebagai mahasiswa-mahasiswi pelajar Indonesia di luar negeri, kami rasa kami memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang berpotensi mempengaruhi masa depan demokrasi dan tata kelola pemerintah di Indonesia. RUU TNI yang sedang dalam proses revisi mengandung berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih luas. Maka dari itu kami dari perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia beberapa dari negara akan menyampaikan beberapa poin-poin tersebut. Selanjutnya akan dibacakan poin pertama dari Mas Wildan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia. Silakan, Mas. Terima kasih. Poin pertama, poin legislatif yang terburu-buru menilai kurangnya partisipasi publik dalam RUU TNI. Pembahasan RUU TNI dilakukan secara tertutup dan terburu-buru, tanpa melibatkan koalisi masyarakat sipil yang menimbulkan kesan ada yang disembunyikan. Lebih lanjut, keputusan untuk melakukan rapat di hotel mewah selama akhir pekan merupakan sesuatu yang anomali, apalagi di tengah kebijakan pemerintah yang menerapkan efisiensi anggaran. Lalu proses yang terburu-buru dengan target penyelesaian sebelum masa reses DPR RI pada 21 Maret 2025 menunjukkan proses legislasi yang tidak sesuai kaidah proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terlebih pada mulanya RUU TNI tidak masuk dalam daftar 41 program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. Namun RUU tersebut lantas dimasukkan untuk dibahas di DPR RI setelah muncul surat Presiden RI nomor R12-02-02-2025 tertanggal 13 Februari 2025. Kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses revisi undang-undang yang krusial ini lantaran DPR RI tidak mempublikasikan draft RUU tersebut melalui situs resmi DPR RI. Padahal apabila disahkan, RUU TNI mempunyai implikasi yang signifikan bagi penyelenggaraan demokrasi dan merusak semangat reformasi. Selain itu, tindakan serampangan dalam pembuatan RUU TNI menciderai amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur kewajiban memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, nomor 2, substansi yang tercemar dalam RUU TNI sebagai ancaman terhadap demokrasi. Kehadiran pasal 7 ayat 2 angka 15 RUU TNI memperkenankan TNI untuk terlibat dalam penanganan ancaman cyber. Hal tersebut memunculkan problematika yang krusial tanpa adanya penjelasan yang relevan. Hal ini akan mengancam sistem demokrasi sebagaimana yang terjadi pada kasus di Papua pada tahun 2019, perihal internet shutdown. Lebih lanjut lagi, Pasal 47 RUU TNI yang memperbolehkan militer mengisi jabatan sipil jelas menunjukkan bahwa prinsip supremasi sipil yang seharusnya dipegang kuat dalam sistem demokrasi bisa terganggu. Baik, yang ketiga adalah malapetaka implikasi menaikkan batas usia pensiun TNI. Kita sama-sama ketahui di pasal 53 ayat 2 RUU TNI yang menaikkan batas usia pensiun bagi perwira TNI tanpa penjelasan yang jelas memberikan dampak yang kurang baik terhadap peningkatan beban anggaran negara hingga rupiah 412 miliar. Data ini menurut Indonesia Strategic and Defense Studies pada tahun 2025. Lebih lanjut, dengan menaikkan batas pensiun TNI akan berakibat terhadap perlambatan proses kaderisasi atau regenerasi dalam tubuh militer. Kehadiran RUU TNI juga berpotensi mempertahankan status quo elit TNI dalam jabatan strategis menjadi lebih lama. Lebih lanjut, Pasal 53 ayat 4 RUU TNI yang menyebutkan perpanjangan batasan pensiun perwira bintang 4 yang bisa ditentukan oleh kebijakan presiden tentunya akan berpotensi terhadap political abuse. Baik, nomor 4, permasalahan akuntabilitas dan peradilan militer. Kekhawatiran akan kurangnya mekanisme pengawasan terhadap prajurit aktif yang menjabat di posisi sipil
Ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban pidana ketika TNI melakukan pelanggaran terhadap hukum sipil, misalnya korupsi kasus Basarnas. Terdapat undang-undang lain yang lebih mendesak untuk direvisi, seperti UU Peradilan Militer, yang tertuang dalam UU nomor 31 tahun 1997. Ketiga, peradilan militer yang dalam beberapa kasus memvonis terdakwa secara ringan dengan hukuman yang ringan, hakim, jaksa, dan seluruh perangkat hukum yang ada di peradilan militer itu berasal dari militer, yang turut menjadi concern kami juga. Poin 5, pelanggaran pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan, impunitas lembaga, serta antipati kepada masyarakat. Perluasan jabatan dan penempatan TNI aktif pada hingga 16 kementerian lembaga akan membuat TNI dalam keleluasaan melakukan praktik duifungsi TNI untuk mencampuri penyelenggaraan atau administrasi pemerintahan. Budaya militeristik akan mempersempit ruang aspirasi publik pada keputusan politik dan sipil, berujung pada pelanggengan usaha untuk memberangus demokrasi yang sehat. Selain itu, inefektivitas dan inefisiensi sumber daya akan terjadi ketika satu aparatur menjalankan dua fungsi sekaligus, semakin menyalahi asas-asas umum pemerintahan yang baik atas terbukanya kesempatan penyalahgunaan kewenangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh institusi negara. Intervensi militer pada Mahkamah Agung akan menjadikan institusi peradilan umum semakin tidak imparsial. Tendensi kekebalan hukum atau impunitas pada pertanggungjawaban prajurit TNI atas tindak pelanggaran hukum sipil akan menjadikan TNI sebagai overpowering institution. Terakhir, usulan pembahasan revisi UU TNI di tengah melesatnya tingkat pengangguran, melemahnya daya konsumsi masyarakat, serta situasi politik domestik dan luar negeri yang tidak kondusif, menunjukkan semakin kentaranya antipati oleh aparat sipil dan negara untuk berkomitmen menyelesaikan permasalahan yang lebih mendesak untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Desakan dan rekomendasi pertama, mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan pengesahan RUU TNI dan melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan partisipasi publik, akademisi, dan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa yang sedang berkuliah di luar negeri. Kedua, meminta transparansi penuh dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Ketiga, mengajak masyarakat untuk tetap kritis dan aktif mengawal proses legislasi yang berpotensi mengancam demokrasi, seperti saat ini kita tahu juga ada penempatan anggota Polri di Kementerian Kelautan Perikanan pada posisi Sekjen, Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perencanaan Ruang Laut yang belum diatur oleh Undang-Undang Polri. 4. Mendorong fokus pada penguatan profesionalisme TNI dalam menghadapi tantangan pertahanan kontemporer. 5. Menyesuaikan perekrutan anggota TNI setiap tahun sesuai dengan proyeksi kebutuhan regenerasi sumber daya manusia di tubuh TNI. Mungkin itu 5 desakan dan rekomendasi dari kawan-kawan pelajar di seluruh dunia.